Pernahkah kamu merasa seolah-olah dirimu tidak cukup? Di dunia yang begitu bising ini, seringkali kita terjebak mengukur harga diri kita dari apa yang terlihat oleh mata. Seberapa tebal dompet kita, seberapa tinggi jabatan kita, atau seberapa banyak orang yang memuji kita di media sosial. Dan ketika semua itu hilang atau berkurang, rasanya ada lubang besar di dada, seolah nilai kita ikut runtuh bersama hilangnya hal-hal materi tersebut. Itu perasaan yang melelahkan, bukan? Namun, mari kita duduk sejenak dan bernapas. Sadarkah kamu bahwa nilai yang sesungguhnya, kualitas mahal dari seorang manusia, tidak terletak pada apa yang ia kenakan, tapi pada apa yang memancar dari dalam jiwanya? Di channel 200% ini, kita akan menyelami kedalaman diri. Hari ini, saya ingin mengajak kamu mengenali beberapa tanda bahwa kamu sebenarnya adalah orang yang bernilai mahal, dilihat dari kacamata kedewasaan jiwa dan kematangan batin. Tanda-tanda ini mungkin sudah ada padamu, hanya saja tertutup debu keraguan. Mari kita bersihkan bersama. 1. Kamu memiliki integritas. Tanda pertama seseorang bernilai mahal adalah integritas. Bayangkan sebuah pohon besar. Jika akarnya kuat mencengkeram bumi, ia tidak akan goyah meski angin badai menerpa. Begitu pula denganmu. Kamu adalah orang yang mahal ketika apa yang kamu ucapkan selaras dengan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak bermuka dua, tidak manis di depan, tapi pahit di belakang. Ada kejujuran yang kokoh di dalam dadamu, yang membuat orang lain merasa aman saat berada di dekatmu. Mengapa ini penting? Karena di zaman sekarang, kejujuran adalah mata uang yang langka. Banyak orang menjual prinsip demi keuntungan sesaat. Namun kamu memilih jalan yang sunyi tapi mulia. Kamu sadar bahwa Sang Pencipta selalu melihat, dan kesadaran itulah yang menjagamu. Kamu lebih takut mengecewakan nuranimu sendiri daripada kehilangan popularitas. Ini bukan berarti kamu manusia sempurna yang tidak pernah salah. Tidak, kamu tetap manusia biasa. Bedanya, ketika kamu salah, kamu berani mengakuinya tanpa mencari kambing hitam. Kamu bertanggung jawab penuh atas pilihanmu. Sikap ksatria inilah yang memancarkan aura mahal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi, jika hari ini kamu masih memegang teguh kejujuran, meski ada kesempatan untuk berbuat curang, tersenyumlah. Itu tandanya jiwamu sedang bersinar. Kamu sedang menjaga energi murni dalam dirimu, agar tidak terkontaminasi oleh kepalsuan. Itu adalah tanda nilaimu sangat mahal. 2. Kamu memiliki adab. Tanda kedua adalah tingginya kualitas adabmu dalam memperlakukan sesama. Orang yang bernilai mahal tidak melihat manusia berdasarkan label, jabatan, atau seberapa tebal isi dompetnya. Bagi kamu, orang kaya dan orang tak punya memiliki martabat kemanusiaan yang sama. Kamu menyapa dengan senyum yang sama tulusnya, mengucapkan tolong dan terima kasih tanpa membeda-bedakan. Kamu paham betul bahwa emas tetaplah emas meskipun tergeletak di tanah. Nilai manusia tidak ditentukan oleh seragam yang dipakainya. Penghormatan ini juga tercermin dari caramu berkomunikasi. Di dunia yang bising di mana semua orang ingin bicaranya didengar, kamu justru memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan. Kamu tidak memotong pembicaraan orang, tidak meremehkan pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kebenaranmu sendiri. Kamu memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Sikap ini membuat siapa saja yang berbicara denganmu merasa aman dan dimanusiakan. Secara spiritual, menghormati orang lain sejatinya adalah bentuk penghormatan tertinggi kita kepada Sang Pencipta. Mengapa? Karena setiap manusia adalah karya seni Tuhan. Menghina, merendahkan, atau bersikap sewenang-wenang kepada sesama ciptaannya, sama saja dengan tidak menghargai sang seniman yang menciptakannya. Kesadaran batin inilah yang menjaga lisan dan sikapmu tetap santun, bahkan ketika kamu sedang marah atau kecewa sekalipun. Karisma seseorang tidak pernah lahir dari arogansi atau keinginan untuk ditakuti. Karisma dan nilai mahalmu justru memancar ketika kamu bisa membuat orang lain merasa berharga saat berada di dekatmu. Orang mungkin lupa seberapa pintar kamu, tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya dihormati olehmu. Jika adab ini sudah menjadi karaktermu, maka kamu sudah memiliki kekayaan jiwa yang jauh melampaui materi. Ketiga, kamu mengendalikan emosimu. Tanda ketiga adalah kemampuanmu mengelola badai dalam diri.
Orang yang bernilai mahal ibarat samudra yang dalam. Permukaannya mungkin bergelombang, tapi kedalamannya tetap tenang dan hening. Ketika ada masalah datang, atau ada orang yang menyakiti hatimu, reaksimu bukanlah meledak-ledak dengan amarah yang merusak. Kamu memilih jeda. Kamu memilih diam untuk berpikir, bukan berteriak untuk menyakiti. Kita sering melihat orang yang mudah tersinggung, mudah marah, dan menghamburkan kata-kata kasar. Itu adalah tanda kerapuhan jiwa, bukan kekuatan. Sebaliknya, ketenanganmu adalah kekuatanmu. Kamu mengerti bahwa amarah hanyalah api yang jika dituruti akan membakar rumahmu sendiri. Kamu memilih untuk memadamkannya dengan air kesabaran dan pemahaman. Perspektif spiritual mengajarkan kita bahwa ujian terbesar bukanlah menaklukkan dunia, melainkan menaklukkan dirimu sendiri ketika sedang terbakar amarah. Saat kamu bisa tersenyum pada orang yang meremehkanmu, atau tetap santun pada orang yang bersikap kasar padamu, kamu sedang berada di level kesadaran yang tinggi. Kamu tidak membiarkan perilaku buruk orang lain mendiktemu. Latihlah ini setiap hari. Tarik napas panjang saat situasi memanas. Ingatlah, responsmu adalah hak mutlakmu. Orang yang bernilai mahal tidak akan menyerahkan remote kontrol emosinya kepada orang lain untuk ditekan seenaknya. Kamu adalah tuan atas dirimu sendiri, dan ketenangan itu adalah mahkota yang kamu pakai. Keempat, kamu senang melihat orang lain berkembang. Tanda keempat adalah tidak adanya rasa iri atau dengki saat melihat orang lain sukses. Justru sebaliknya, orang yang bernilai mahal akan ikut merayakan keberhasilan orang lain. Hatinya luas seluas langit. Ia mengerti bahwa rezeki dan kesuksesan bukanlah kue tart yang terbatas potongannya. Jika orang lain dapat kue, bukan berarti jatahmu berkurang. Semesta ini melimpah ruah. Sang Pencipta memiliki gudang karunia yang tak terbatas. Ketika kamu bisa tulus mengucapkan, "Selamat ya," kepada teman yang berhasil, itu menandakan bahwa batinmu kaya. Kamu tidak merasa terancam oleh cahaya orang lain. Kamu justru percaya, jika kamu membantu orang lain bersinar, cahayanya juga akan menerangi jalanmu. Sifat dengki itu seperti racun yang pelan-pelan merusak hati, sangat menyiksa. Tapi kamu, pribadi yang mahal, telah membuang racun itu. Kamu lebih memilih kolaborasi daripada kompetisi yang tidak sehat. Kamu siap menjadi tangga bagi orang lain untuk naik. Jadilah orang yang tepuk tangannya paling keras saat orang lain maju. Percayalah, energi positif yang kamu lempar ke semesta itu akan memantul kembali padamu dalam bentuk kebaikan yang tak terduga. Kebaikan hati adalah perhiasan yang tak akan pernah pudar dimakan zaman. 5. Kamu rendah hati dan selalu ingin belajar. Kamu memiliki mentalitas pembelajar seumur hidup. Orang yang merasa dirinya sudah penuh, sudah pintar, dan tidak butuh nasihat, sebenarnya sedang berhenti tumbuh. Sebaliknya, orang yang bernilai mahal ibarat padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Kamu sadar bahwa ilmu di dunia ini bagaikan lautan, dan yang kamu tahu hanyalah setetes airnya. Kamu tidak malu bertanya, tidak gengsi mengakui ketidaktahuan, dan selalu terbuka pada sudut pandang baru. Kamu melihat setiap kejadian, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, sebagai guru. Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Adalah pertanyaan favoritmu. Kerendahan hati ini membuatmu fleksibel. Kamu tidak kaku dan keras kepala. Kamu siap membuang pemikiran lama jika terbukti salah, dan menggantinya dengan pemahaman yang lebih benar. Inilah yang membuat kualitas dirimu terus naik level dari waktu ke waktu. Ingatlah, investasi terbaik adalah investasi pada leher ke atas dan hati ke dalam. Teruslah membaca, mendengar, dan merenung. Orang yang bernilai mahal tidak dinilai dari gelar apa yang dia punya, tapi dari seberapa haus dia akan kebenaran dan perbaikan diri. 6. Kamu bertanggung jawab atas hidupmu. Tanda ke-6 adalah mentalitas anti korban. Orang yang bernilai murah sering menyalahkan orang atau keadaan. Salah pemerintah, salah orang tua, salah pasangan, atau salah nasib. Tapi kamu berdiri tegak dan berkata, "Ini hidupku, dan aku yang memegang kemudinya." Meskipun kamu lahir dalam kondisi yang sulit, mungkin di keluarga yang kekurangan, atau pernah mengalami trauma, kamu tidak menjadikannya alasan untuk berhenti. Kamu tidak mau menjadi korban, kamu memilih jadi pejuang. Kamu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Kamu mengubah mess,
kekacauan menjadi message, pesan. Kamu sadar bahwa Sang Pencipta tidak membebanimu di luar kemampuanmu. Sikap tanggung jawab ini sangat memberdayakan. Ketika kamu berhenti mengeluh dan menyalahkan, otakmu akan mulai mencari solusi. Pintu-pintu jalan keluar yang tadinya tertutup, tiba-tiba terbuka karena kamu fokus pada apa yang bisa saya lakukan, bukan kenapa ini harus terjadi padaku. Dan ketahuilah, orang sukses hampir tidak pernah mengeluh. Mereka lebih fokus pada solusi daripada sibuk meratapi apa yang sudah terjadi. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri. Jangan menunggu orang lain datang menyelamatkanmu. Kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk dibangunkan. Orang yang bernilai mahal adalah mereka yang mampu mengubah nasibnya dengan izin Tuhan dan kerja kerasnya sendiri. 7. Kamu memiliki empati. Tanda ketujuh adalah kepekaan rasamu terhadap sesama. Kamu tidak hidup di menara gading yang egois. Ketika orang lain bersedih, kamu bisa merasakannya. Kamu menjadi pendengar yang baik, bukan sekedar menunggu giliran bicara. Kehadiranmu seringkali menjadi tempat berteduh bagi orang-orang yang sedang kehujanan masalah. Empati adalah bahasa jiwa. Ini adalah bukti bahwa hatimu hidup. Di dunia yang makin individualis, orang yang peduli dengan tulus adalah permata yang sangat langka. Kamu tidak segan menolong, meski hanya dengan senyuman atau kata-kata yang menguatkan. Kebaikan yang kamu tebar, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Itu adalah investasi energi positif. Orang mungkin akan melupakan apa yang kamu katakan. Orang mungkin akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa berharga. Teruslah asah kepekaan ini. Jangan biarkan hatimu membatu karena kekejaman dunia. Tetaplah lembut, tetaplah peduli. Karena di mata Sang Pencipta, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah nilai mahal yang sesungguhnya. Kedelapan. Kamu cukup dengan dirimu sendiri. Tanda kedelapan, kamu berhenti menjadi pengemis perhatian. Dulu, mungkin kita merasa berharga hanya jika ada yang memuji. Wah, kamu hebat. Atau, wah, kamu cantik. Tapi seiring bertumbuhnya kebijaksanaan, kamu mulai menyadari bahwa gelas bahagiamu tidak boleh diisi oleh orang lain. Kamu sendirilah yang harus mengisinya dengan rasa syukur dan penerimaan diri. Orang yang bernilai mahal tidak haus pujian dan tidak mudah tumbang oleh cacian. Kamu tahu persis siapa dirimu, apa kelebihanmu, dan apa kekuranganmu. Pujian orang lain kamu anggap sebagai bonus, bukan kebutuhan pokok. Kamu bekerja keras bukan untuk dilihat orang, tapi sebagai bentuk pengabdian, tanggung jawab, dan aktualisasi diri kepada Sang Pemberi hidup. Ini adalah bentuk kemerdekaan sejati. Saat kamu tidak lagi terikat pada opini orang lain, kamu bebas melangkah. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain hanya agar diterima di pergaulan tertentu. Kamu nyaman menjadi dirimu sendiri, dengan segala keunikan yang telah Sang Pencipta titipkan padamu. Cobalah rasakan kelegaan ini. Berhenti membandingkan bab 1 hidupmu dengan bab 10 hidup orang lain. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Ketika kamu merasa cukup dengan dirimu dan bersandar penuh pada kekuatan yang maha besar, disitulah auramu menjadi sangat magnetis dan mahal. 9. Kamu menghargai waktu. Tanda ke-9 adalah caramu memperlakukan waktu. Kamu sadar betul bahwa waktu adalah satu-satunya modal yang tidak bisa diisi ulang. Uang hilang bisa dicari, tapi 1 detik yang lalu tidak akan pernah kembali. Karena itu, orang yang bernilai mahal sangat selektif dalam menghabiskan waktunya. Kamu tidak membiarkan harimu habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, drama yang tidak perlu, kemalasan yang melenakan, apalagi gosip. Kamu sadar waktumu hanya sebentar di dunia ini, dan sekali habis, tidak bisa diisi ulang lagi. Ini bukan berarti kamu harus sibuk 24 jam dan tidak boleh istirahat. Bukan. Tapi kamu tahu kapan waktunya bekerja, kapan waktunya beribadah, kapan waktunya untuk keluarga, dan kapan istirahat. Kamu hidup dengan kesadaran, mindfulness. Kamu hadir utuh di setiap momen. Dalam pandangan spiritual, menghargai waktu adalah bentuk adab kepada Sang Pemberi waktu. Kamu tidak ingin menyia-nyiakan napas yang dipinjamkan kepadamu. Kamu ingin setiap detaknya menjadi jejak kebaikan atau karya yang bermanfaat. Mulai sekarang, beranilah berkata tidak
pada hal-hal yang hanya mencuri waktumu tanpa memberi nilai tambah. Lindungi waktumu seolah itu adalah berlian. Karena caramu menghabiskan hari-harimu, pada akhirnya adalah caramu menghabiskan hidupmu. 10. Kamu selalu melibatkan Tuhan. Tanda ke-10, dan ini adalah kuncinya. Kamu menyadari bahwa kamu kecil dan ada yang maha besar. Orang yang bernilai mahal tidak sombong dengan kekuatannya sendiri. Dalam setiap langkah, rencana, dan harapan, kamu selalu melibatkan Sang Pencipta. Kamu berusaha, lalu kamu berserah. Keterhubungan spiritual ini memberimu rasa aman yang luar biasa. Kamu tidak terlalu cemas akan masa depan karena kamu tahu sudah ada yang atur. Kamu tidak terlalu sedih saat kehilangan karena kamu tahu Sang Pemilik akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hidupmu punya arah dan tujuan yang jelas, bukan sekedar numpang lewat. Spiritualitas bukan hanya tentang ritual di tempat suci, tapi tentang menghadirkan kesadaran akan Tuhan di setiap tarikan napas, di pasar, di kantor, dan di rumah. Saat kamu berjalan bersama Sang Pencipta, siapa yang bisa mengalahkanmu? Tidak ada. Jadikan doa sebagai napasmu dan rasa syukur sebagai gaya hidupmu. Ketika hatimu terpaut pada yang abadi, nilai dirimu pun menjadi tak terhingga. Kamu menjadi pribadi yang tenang, kuat, dan penuh kasih. Sahabat 200%. Dari 10 tanda tadi, mana yang sudah kamu rasakan ada dalam dirimu? Jika belum semuanya, tidak apa-apa. Kita semua sedang dalam proses bertumbuh, sedang dalam perjalanan menuju versi terbaik diri kita. Menjadi mahal itu bukan hasil instan, melainkan perjalanan menempa diri hari demi hari. Ingatlah, kamu berharga bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa dirimu di dalam jiwa. Terima kasih sudah membersamai kami di video ini. Semoga jiwamu semakin tenang dan jalanmu semakin bersinar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah tumbuh. Salam damai.